Allah. Ya Allah, Gusti, nu agung pusingnya setuju keliling. Mikiran hutang, ya Allah. Gusti, pijitin aku ya Allah. Pijitin. Kenapa pusing, Bu? Ini karena banyak utang. Anakku kan masih kuliah, jadi terpaksa pinjem ke bank keliling. Oh, ya nanti mah Jadi- jangan pinjam lagi ya, Bu ya. Heeh. Iya. Kemarin kuliah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi. saya lihat pijit-pijitan emang ini panti pijat. Iya. Hah? Udah kayak tempat refleksi. Karena pusing mikirin utang. Mikirin utang. Iya. Ibu ngutang. Iya. Saya yakin nih, pasti yang ngutangin ibu nggak tahu ibu ada di sini kan? Iya. Ini orangnya ada di sini nih. Ini orang ini. Nah, ayo lo ketahuan lo. Jadi Ayo lo. ngutip. Salah kan Nggak curhat di utang, sini. ya. Bu, Ya. tahu nggak Bu? Ya. Kalau ngutang itu bisa bikin penyakit jantung, sama Betul. stroke, sama stres. Gula darah Vertigo. naik saya. Lah itu tahu kenapa masih ngutang? Kepaksa. Oh kepaksa. Jadi saya yang dimarahin. Ya udah deh. Pinjam dengan tetangga nggak ada yang ngasih. Ya terpaksa dengan bank keliling. Oh yo gitu. Ya udah Bu, saya punya solusinya. Mau tahu Ya. solusinya? Tahu? Belum. Oh, tahu apa belum? Mau. Mau. Tahu-tahu mau beda. mau. Kalau mau tahu, Ibu duduk di sini, kita dengerin tausiah dari guru-guru kita mau ya? Ya. Oke, siap ya semuanya kita mau tausiah ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Masya Allah calon-calon penghuni surga. Tadi saya bilang kan penyakit jantung, stres, stroke. Itu gula darah katanya. Apal kayaknya banyak banget utangnya nih. Itu disebabkan karena pinjaman Bu. Karena hutang. Tapi saya yakin pasti jamaah yang ada di rumah bingung. Apa hubungannya? Kok penyakit tersebut dengan namanya pinjaman? Akan kita bahas pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, pinjaman mematikan. Apa ibu-ibu temanya? Insya Allah. Sekarang saya mau tanya aja deh langsung sama guru saya nih. Ustadz Syam. Siap, insya Allah. Ustadz zaman sekarang memang sih orang itu pasti ada pinjam meminjam uang ataupun barang Ustadz. Nah tapi sebenarnya kita boleh gak sih minjemin ke orang lain? Atau gimana nih kalau misalnya kita minjemin atas dasar saya mau sedekah gitu Ustadz. Atau pinjam duit mau umroh. Mau umroh. Oh serem banget. Pinjam duit buat naik haji gitu ya. Saya mohon penjelasannya ya Oh, Ustadz. siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Sehat semuanya Bu? Sehat jasadnya, sehat hatinya. Sehat jasadnya karena makanannya cukup. Hatinya sehat karena tidak mikirin hutang. Tapi ternyata ada yang naik gula darahnya. Tapi saya salut sama ibu, tepuk tangan dulu dong sama ibu. Tadi bilangnya ngutang karena anak-anak butuh biaya Bu ya? Bukan karena ibunya beli cincin baru. Bukan untuk anak kuliah. Oh Masya Allah, perjuangan seorang ibu sampai ngutang ke sana kemari. Buat teman-teman yang ada di rumah lihatlah, ayah ibu kita mungkin kalau kita tanya, "Mak mau beli HP baru?" Dia bilang, "Tunggu nak bulan depan." Ternyata uangnya hasil ngutang. Kita nggak tahu sebagai anak itu, "Pak mau beli motor baru." Orang tua kita, "Tunggu nak bulan depan saya kasih." Ternyata bapak kita kesana kemari cari utang untuk membahagiakan anak-anaknya. Maka sebagai anak haruslah kita anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada orang tua. Jamaah. Berbicara tentang hukum daripada pinjam meminjam, bolehkah? Ih kok enggak? Bolehkah hutang? Boleh. Meminjam bolehkah? Boleh. Memberi pinjaman bolehkah? Boleh. Ada perbedaan pendapat definisi tentang ariyah atau pinjaman ini.
menurut mazhab Hanafi dan Maliki menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Jadi menyerahkan kepemilikan, ya, menyerahkan kepemilikan manfaat. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali dan Zahiriyah, izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Apa bedanya? Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, ketika kita meminjam suatu barang, boleh kita manfaatkan tapi tidak boleh ambil manfaat darinya. Apa bedanya? Boleh dimanfaatkan dan mengambil manfaat darinya. Pinjam mobil, boleh dipakai mobilnya ke hal yang halal, tapi nggak boleh disewakan. Nggak boleh disewakan mobilnya, lalu kita ngambil untung darinya. Nah itu dia, menurut Syafi'i dan Hambali serta Zahiriyah, tidak boleh kita mengambil keuntungan daripada barang tersebut. Lalu syarat daripada sesuatu yang dipinjam itu yang tidak habis. Bu, pinjam sabunnya. Sabun habis nggak? Habis, jadi bukan pinjam namanya tapi minta. Pinjam pulpennya. Nih teman-teman yang lagi ujian misalnya. Pinjam pulpennya. Pulpen bisa habis nggak? Habis tintanya. Maka dari itu bukan pinjam karena tidak kembali utuh kepada yang meminjamkan. Maka dari itu dijelaskan sebaik-baiknya dalam hukum fikih bahwasanya ada yang namanya aturan pinjam meminjam. Dan yang meminjam haruslah tahu diri ya Bu. Waduh, yang ngutang tahu diri. Lalu kalau pertanyaannya tadi Mas Sony mengatakan bahwasanya bolehkah pinjam uang untuk sedekah? Boleh enggak? Saya tanya dulu, sedekah itu wajib atau sunnah? Sunnah. Bayar hutang itu wajib atau sunnah? Menurut kaidah bayar hutang itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Maka menurut kaidah dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Maka janganlah engkau banyak sedekah. Sedekah senyuman. Ambil penghalang di jalan itu sedekah. Enggak harus dengan biaya, enggak harus dengan uang. Maka dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Jadi kalau mau kita minjemin pun juga yang nggak habis ya barangnya ya Ustaz? Ya nggak habis barangnya. Dan ada tata caranya. Ya, pinjam mobil dong. Pinjam mobil. Boleh nggak? Mobil boleh. Boleh, tapi jangan sampai dibalikin tidak ada bensinnya. Itu tuh benar. Iya dong. Balikin ada bensinnya, pinjam handphone. Bukan pinjam itu, minta pulsa namanya. Nanti Ya. aku pinjam mobil ya. Oh gitu ya. Gue tukeran deh. Jazakallah Ya, siapa Ustaz. Son? Jamaah. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang Masya Allah sibuk banget, schedule-nya padat. Terus orangnya lucu lagi. Ya? Langsung aja kita ngobrol sama Bang Safri. Bang apa kabar Bang? Sehat Bang Safri? Yang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Hah? Yang ini. Oh, ini. Pasti belum mandi. Banyak utang. Astagfirullahaladzim. Bang mohon izin Bang. Boleh baju Bang? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bang, pernah dengar sama yang namanya penyakit jantung atau stres nggak Bang? Ya jantung udah pastilah Udah kita. pasti. Terus yang namanya sakit kepala itu udah pasti. Udah Kita pasti bikin tahu kita lah ya. stres. Tapi sebelumnya saya boleh nggak mantun ibu-ibu yang ada di sini? Boleh. Kasih, Boleh. Bang. Kasih, Kasih Bang. Bang. Kasih Bang. Buah koran dibungkus kueni. Cakep. Bagi 2 bungkus plastik. Saya heran sama ibu-ibu pagi ini. Biar kata udah tua tapi cantik-cantik. Masya Allah. Bini nonton gak Bang? Bini nonton nggak? Nonton. Bang kita lanjut Bang. Iya. Bang kalau saya sih dulu pernah Bang minjem-minjem uang gitu. Abang pernah nggak? Kalau untuk minjem duit memang dari dulu ya. Karena kan kalau saya begini, kalau nggak punya utang tuh saya nggak semangat. Jadi kerja terus Senin, Jumat, Sabtu, Minggu kerja terus karena buat bayar utang. Jadi kalau nggak Jadi punya utang semangat bawanya saya. mau leha-leha Dan di rumah ya? tapi yang kira-kira kita mampu untuk membayarnya jangan kita maksakan
kira-kira nggak kuat segini kita nekat minjem, akhirnya kita stroke dan belum bisa bayar Benar utang. setuju. Karena takut udah stroke ya itu ya. Jadi gak perlu saya tanya lagi. Iya. Tadi saya mau nanya takut stroke gak tuh? Tapi udah takut sendiri ya. Iya udah takut sendiri. Bang, kalau gitu kita datang ke sini, insya Allah banyak manfaat yang bisa diambil bang. Amin. Kita nanti belajar sama guru-guru kita ya. Nanti kalau ada yang ditanyain boleh ya? Iya, Ya, boleh. Bang, silakan lanjut lagi acaranya bang. Hah? Bab, abang yang bawa. Abang baru gantiin Padli. Ntar kalau saya gantiin abang gimana? Bang? Jangan dong. Yaudah, silakan duduk bang. Jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Habib Muhammad Syahab. Habib, mohon izin Habib. Habib, kita kan tahu ya kalau orang yang mati syahid insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita masih ada hutang, apakah itu akhirnya jadi kita nggak masuk surga karena dosa-dosanya belum dihapuskan? Mohon penjelasannya ya Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Hadirat dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara hari ini tentang hutang piutang. Biasanya yang banyak ngutang ibu-ibu. Bu, ini jilbabnya lunas belum? Oh sudah. Artinya mungkin orang yang menghutang itu suatu kebutuhan. Tapi kalau tadi ditanyakan orang yang meninggal syahid, pahala dari Allah. Orang yang meninggal syahid insya Allah dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya dikatakan apakah orang yang syahid ini langsung masuk syurga karena punya hutang piutang. Jadi ulama membagi, memang berdalilkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan Nabi bersumpah anna rajulan, ketika seseorang meninggal dunia, dia seorang yang syahid, meninggal, dibangkitkan lagi, meninggal, dibangkitkan lagi, madakhalal jannah, dia tidak masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak masuk syurga? Alaihi dainun, karena dia masih punya hutang dan tidak akan dimasukkan ke syurga sampai hutangnya dilunaskan. Cuma pertanyaan tadi, apakah dia dosa? Tidak dosa. Orang yang meninggal syahid bukan dia berdosa, cuma dikatakan nafsul mukmin itu mu'allaqa bidainihi. Nyawanya, rohnya orang muslim itu mu'allaq, tergantung dengan dainnya, tergantung dengan dia punya hutang. Cuman masalahnya begini, ada hutang yang niatnya memang tidak bayar. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu waktu ngutang niatnya apa? Orang yang hutang niatnya tidak bayar, nanti bertemu kepada Allah mendapat status sariqan, pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang dia niatnya tidak bayar, ini yang tidak masuk syurga sampai dia dimasukkan, sampai dia dibayarkan hutangnya oleh orang bayar hutang atau ahli waris yang meneruskan hutang tersebut. Jadi ketika Nabi SAW utia bi janazatin, Nabi itu ibu-ibu didatangkan jenazah. Maka ketika Nabi mau sholatkan, apakah Nabi alaihi dainun? Nabi tanya, apakah dia punya hutang? Maka sahabat mengatakan dia tidak punya hutang. Maka fasalla alaih, Nabi mensolatkan. Ketika ditanya lagi, satu jenazah lagi datang di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tanya, apakah dia punya hutang? Maka sahabat mengatakan dia punya utang. Sallu bisahibukum, solatlah kalian untuk teman kalian. Nabi tidak mau mensolatkan. Maka Imam Qatadah bilang kepada Rasul,
alayya dainuhu, aku yang tanggung utangnya wahai Rasul, maka Rasul mensolatkan orang tersebut. Itu hutang. Jadi hutang ini kalau niatnya tidak bayar, itu hutang yang memang dosa dalam pandangan Allah Subhanahu. Maka ulama mengatakan kalau hutang yang niatnya dia bisa bayar atau niatnya untuk membayar tapi tidak bisa membayar, kemudian dia meninggal dunia, insya Allah dimasukkan syurga. Allah akan yang bayarkan. Dalam hadis dalil, Allah singkatnya Allah yang akan membayarkan. Dengan apa? Dengan amal kebaikannya. Karena di syurga sudah tidak ada dirham, dinar, sudah tidak ada. Jadi bayarnya pakai apa? Pakai amal kebaikannya. Betul Sapri? Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Semoga kita semua bisa terhindar dari hutang ya ibu-ibu ya. Kalau yang punya hutang semoga bisa diselesaikan dengan baik. Jamaah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita masih dengan tema kita pinjaman mematikan, semakin menarik sekali. Apalagi nanti di segmen keempat akan ada praktek hipnoterapi islami sama Kang Asep. Itu insya Allah bisa menghilangkan penyakit stres, jantung dan vertigo. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Ingatlah Allah bersama yang berhutang selama ia berniat lunasinya.